Haleluya, selamat malam. Dan walaupun saya sudah mengatakan ini, selamat merayakan tahun baru. Kalau kamu nggak mau mengatakannya nggak apa-apa. Semoga berkat dari Tuhan kita diberikan kepada Gereja Sion dan setiap keluarga Gereja Sion. Dan hari ini, seperti yang dikatakan oleh evangelis kita saat ia memimpin pujian, hari ini adalah Rabu Abu dan Rabu Abu menandakan awal dari periode 40 hari tidak termasuk hari Minggu sebagai persiapan untuk kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hari ini saya ingin berbagi kasih karunia dengan judul Musim Menjadi Murid Yesus, dan bacaan dari Matius pasal 16 ayat 24. Matius pasal 16 ayat 24. Mari kita bacakan bersama-sama. Matius pasal 16 ayat 24, mulai bersama-sama. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Ini adalah firman Allah. Amin. Setiap tahun gereja merenungkan masa Prapaskah sebagai saat kita mempersiapkan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan ini sudah beberapa tahun saya mengatakan hal ini. Tapi Prapaskah itu bukan hanya musim keagamaan. Ini adalah waktu untuk kita merenungkan iman kita dan berdiri dengan jujur di hadapan Tuhan kita. Seringkali kita tidak melakukan beberapa hal selama musim Prapaskah ini. Orang-orang Kristen berjanji untuk tidak melakukan sesuatu yang mereka sukai, tidak melakukan sesuatu yang bisa menjadi gangguan antara hubungan mereka dengan Allah, dan bahkan membuat komitmen untuk berpuasa selama beberapa hari atau beberapa periode. Dan ini sesuatu yang kita rekomendasikan dan kita minta untuk setiap anggota kita untuk lakukan. Tapi satu hal yang kita tidak ingin supaya aktivitas yang kita lakukan itu menjadi aktivitas yang tidak memiliki tujuan. Karena adalah musim Prapaskah, kita harus berpuasa, tidak melakukan sesuatu. Itu bukan hal yang benar. Kita tidak melakukan sesuatu yang mengganggu hubungan kita dengan Allah karena kita adalah orang percaya, bukan karena ini adalah masa Prapaskah. Karena kita melakukan ini bukan hanya selama 40 hari, kita harus melakukan ini sepanjang hidup kita. Jadi kita tidak ingin aktivitas ini atau hal yang kita lakukan ini untuk menjadi sesuatu yang keagamaan saja. Semoga kita bisa melakukannya dalam iman, dalam kasih kita kepada Allah. Di dalam Alkitab, hari ini disebut sebagai Rabu Abu. Abu merupakan lambang pertobatan dan kerendahan hati. Dalam Perjanjian Lama, orang-orang menyadari dosa mereka di hadapan Allah. Mereka mengenakan kain berkabung dan menaburkan abu sebagai tanda pertobatan yang mendalam. Alasan kita memperingati Rabu Abu hari ini adalah hal yang sama, untuk meninjau kembali hidup kita di hadapan Allah dan untuk kembali berdiri sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Jadi Prapaskah adalah musim untuk merenungkan penderitaan Kristus, tapi juga musim untuk mengikuti jejaknya. Jadi apakah kamu siap untuk memulai masa Prapaskah ini? Apa kamu siap untuk mulai berjalan untuk mengikuti langkahnya? Apakah kamu siap untuk menjadi murid Yesus? Satu amin. Dan setiap orang menunduk. Apa kamu tidak siap? Jadi pertanyaan harus kita tanya untuk diri kita sendiri adalah, apakah aku sungguh-sungguh murid Yesus? Apakah aku menjalani kehidupan yang mengikuti Tuhan? Atau saya hanya orang Kristen yang religius? Atau Kristen dengan nama saja? Jadi mari kita pikirkan lebih dalam.
jalan kita, langkah kita, waktu dedikasi kita untuk menjadi murid Yesus yang berhubungan dengan periode Prapaskah ini. Yang pertama, 40 hari jalan untuk menjadi murid Yesus. Allah mempersiapkan umatnya untuk pekerjaannya, dan dia mempersiapkan umatnya untuk berjalan sesuai dengan caranya. Dan di sepanjang Alkitab, sebelum Allah memulai sesuatu yang baru, atau sebelum Allah memiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan yang sangat penting baginya, ia memberikan masa persiapan dan pelatihan. Misalnya, sebelum memulai pelayanan publiknya, Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam di padang gurun. Angka 40 ini, walaupun hari atau tahun, itu sangat penting bagi bangsa Israel juga. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Allah mempersiapkan mereka untuk menjadi umatnya melalui perjalanan 40 tahun di padang gurun. Angka 40 melambangkan waktu ketika Allah memperbaharui dan mempersiapkan umatnya. Musa menghabiskan 40 hari di Gunung Sinai. Elia berjalan 40 hari menuju Gunung Horeb. Hujan di masa Nabi Nuh terjadi selama 40 hari dan 40 malam. Dan setelah itu, awal yang baru dimulai. Setelah 40 hari itu, ketika Musa di Gunung Sinai, Allah memberikan hukum yang baru. Allah memberikan identitas yang baru bagi umatnya. Setelah Elia berjalan 40 hari menuju Gunung Horeb, ia diarahkan kepada perjalanan transfigurasinya. Jadi sekali lagi, angka 40 melambangkan waktu pembaharuan dan persiapan. Jadi mari kita mengambil kesempatan ini dan berpegang pada kesempatan 40 hari ini. Dan bukannya berpikir ini sebagai 40 hari tanpa senang-senang tahun ini. Setiap tahun ada 40 hari yang penuh dengan penderitaan. Dan bukannya kita memiliki pikiran seperti itu dan sikap seperti itu, mari kita memiliki sikap berpegang pada 40 hari yang berharga ini. Jadi setelah 40 hari ini, awal yang baru akan datang pada kamu. Saya akan masuk ke dalam awal yang baru atau musim yang baru dalam hidup saya yang semakin dekat dan berjalan dengan Allah. Tapi di padang gurun, bangsa Israel gagal karena bersungut-sungut, karena komplain selama 40 tahun. Tapi 40 hari yang Yesus lalui padang gurun, ia memenangkannya, ia melaluinya. Ada godaan, tapi ia melaluinya dengan firman. Jadi saya benar-benar berdoa kamu dan saya bisa melalui firman dan doa. Prapaskah adalah waktu untuk mengambil keputusan, untuk memutuskan ke arah mana saya akan pergi. Apakah saya akan mengikuti langkah dari Yesus Kristus? Dengan kata lain, kita masuk ke dalam 40 hari. Atau mungkin perjalanan padang gurun seumur hidup sehingga kita bisa menjadi murid Yesus Kristus. Dan pada saat kamu berpikir mengikuti langkahnya, kita sering berpikir langkah penderitaan, kesakitan, dan salib. Itu benar. Tapi setelah itu, ada kemuliaan, ada jalan menuju kerajaan Allah dan hidup yang kekal. Jadi kondisi dari kemuritan yang ia ajar kepada kita melalui periode 40 ini adalah untuk menyangkal diri kita sendiri. Kita belajar setiap tahun melalui masa Prapaskah ini untuk menyangkal diri kita sendiri. Yesus memberitahu kita di Matius pasal 16 ayat 24 di bacaan hari ini, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku.
Jadi untuk kita menjadi murid, jalan seorang murid bukanlah jalan pemuasan diri. Ini bukan mengikuti jalan saya atau kemauan saya. Menyangkal diri bukan berarti membenci diri kita sendiri. Ini bukan tentang merendahkan harga diri atau jati diri, tapi kita meletakkan gagasan. Meletakkan gagasan bahwa kita adalah pusat kehidupan, tapi diri kita, keberadaan kita ini adalah sesuai dengan rencananya dan pilihannya. Dan saat ini banyak orang percaya pada Yesus. Mereka bilang mereka percaya pada Yesus, tapi mereka berusaha hidup menurut kehendak mereka sendiri. Kita bilang kita ingin melakukan, kita mengatakan kita melakukan pekerjaan Allah, tapi kita melakukan ini dengan cara kita sendiri. Rencana saya, keinginanku, standarku, dan berikutnya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Jadi menyangkal diri kita sendiri, karena daging saya mengasihi dunia ini, menyangkal diri kita sendiri adalah menyangkal kasih kita pada dunia ini. 1 Yohanes juga berkata, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup semua itu menarik kita menjauh dari jalan kemuritan. Karena itu prapaskah bukanlah waktu untuk memperoleh lebih banyak hal, melainkan untuk meletakkan berbagai hal. Terutama ide kalau saya adalah pusat, saya dahulu, keinginan saya, kesukaan saya, kehendak saya terlebih dahulu. Mari kita berlatih, Mas, terutama pada masa prapaskah ini, mari kita berlatih untuk meletakkan hal itu semua. Nggak apa-apa kalau kalian nggak pingin. Tapi mari kita berlatih untuk meletakkan itu, walaupun kamu keras kepala dan keras kepala untuk menutup mulut kalian. Mari kita letakkan itu dan berkata amin. Yang melalui dan berikutnya adalah jalan kemuridan itulah dengan memikul salib. Ketika Yesus menjelaskan tentang kemuridan, ia berbicara tentang memikul salib. Salib bukanlah hiasan. Itu bukan hanya desain, ini bukan fashion. Itu adalah penderitaan dan pengorbanan. 1 Petrus pasal 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Yesus tidak disalibkan karena kebetulan. Matius pasal 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu adalah salib. Memberikan hidupnya untuk kita. Ia tidak menghindari salib, tapi saat seperti yang kita tahu di Taman Getsemani, ia berdoa, bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki, Bapa. Salib membawa kehendak Allah di depan kehendak kita sendiri. Jadi pada masa prapaskah ini adalah masa untuk membawa salib kita, memikul salib kita. Seringkali kita salah paham tentang salib. Kadang-kadang istri menelpon suaminya, kamu adalah salib saya. Memanggil suaminya dan bilang, kamu adalah salib saya. Lalu suaminya bilang, enggak, kamu yang merupakan salib saya. Kadang-kadang kita
mengekspresikan ketidaksukaan dan kebencian kita dengan berkata, kamu adalah salib saya. Semoga kita mulai mengasihi salib kita. Apa itu salib? Salib bukan hanya sesuatu yang kamu benci atau kamu gak suka. Salib itu bukan hanya beban. Salib adalah menaruh Bapa terlebih dahulu. Salib tentu saja pengorbanan saya. Untuk apa? Ini bukan pengorbanan yang tanpa arah. Pengorbanan untuk tujuan melanjutkan pekerjaan penebusan Allah. Jadi mari kita pikirkan bagaimana kita bisa mengangkat, memikul salib kita pada masa ini. Dua besar, mari kita mulai memikirkan contoh-contoh murid-murid sejati dalam Alkitab. Siapa murid-murid sejati? Yang pertama, Abraham. Melalui ketaatan iman. Dalam Kejadian pasal 22 kita tahu cerita tentang Allah mengetes Abraham. Allah mempersembahkan anak tunggalnya Ishak kepada Allah. Secara manusiawi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami, perintah Allah yang tidak dapat dipahami. Tapi kunci di sini adalah ia mengasihi Allah lebih daripada anaknya. Ia mengasihi anaknya lebih dari segala sesuatu di dunia ini. Tapi dibanding pada Allah, kasihnya kepada anaknya Ishak itu tidak bisa dibandingkan. Ia mengasihi Allah lebih banyak lagi. Ibrani pasal 11 memberitahukan pada kita bahkan bahwa Abraham bahkan percaya Allah sanggup bahkan membangkitkan orang mati. Ia tidak mengetahui hasilnya. Ia nggak tahu apakah Allah akan membiarkannya membunuh Ishak lalu menghidupkannya, membangkitkannya. Tapi ia taat. Kadang-kadang jalan kemuritan bukan berjalan setelah mengecek. Bukan, kadang-kadang kita nggak mengerti segala sesuatu pada saat Allah menyuruh kita mulai berjalan. Itulah jalan di mana kita berjalan maju dalam iman. Abraham taat kepada Allah bukan karena ia tahu apa yang Allah akan lakukan, tapi karena ia tahu Allah. Apa kamu mengerti akan hal ini? Abraham taat bukan karena ia tahu apa yang Allah akan lakukan. Abraham taat karena ia tahu Allah. Bagaimana dengan kita? Kita bilang kita tahu Allah, tapi kadang-kadang kita bertanya pada Allah, Allah, ayolah, kamu harusnya memberitahu aku apa yang akan terjadi. Kamu harus kasih tahu aku apa yang engkau ingin lakukan. Lalu saya akan melakukan sesuatu. Engkau harus tunjukkan pada saya dulu, baru saya bisa melakukannya. Allah berkata, kamu gak percaya pada saya? Ini saya yang menyuruh kamu untuk melakukannya. Ya kan? Jadi mari kita belajar melalui Abraham, melalui masa Prapaskah ini, mari kita periksa iman kita. Apakah iman kita nyata sampai kita bisa taat pada Allah walaupun kita tidak tahu dan tidak melihat? Yang kedua, Petrus. Contoh murid yang sejati. Ia adalah murid yang gagal, tapi dia kembali. Bukan semua murid itu sempurna. Kadang-kadang murid itu gagal untuk percaya kepada Allah, tapi Petrus kembali. Ia bertobat. Ia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Allah, Tuhan kita Yesus, tidak menolaknya atau meninggalkannya. Jadi dalam kemuridan kita harus mengerti dan menyadari betapa besar ia mengasihi kita. Yohanes pasal 21, Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Nah, kenapa Yesus menanyakan orang yang akan menyangkal dia 3 kali, kenapa engkau mengasihi aku 3 kali? Apa ia tanyakan?
Apa yang ia katakan? Ia berkata kepada Petrus, apakah kamu gak tahu saya masih mengasihi kamu? Yesus berkata, saya mengasihi kamu. Ketika ia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kita tidak bisa mengasihi Tuhan kita dengan cara kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi Allah lebih dahulu. Kita bisa mengasihi Allah karena ia mengasihi kita. Dan saya benar-benar berdoa 40 hari lain ini kita bisa mengecek. Dan Allah akan bertanya pada kita, apa engkau mengasihi saya? Dan apa yang bisa kita katakan? Tuhan, bagaimana saya tidak mengasihi kamu? Ketika engkau begitu mengasihi saya. Jalan kemuritan itu bukan kesempurnaan. Itu adalah mengasihi Allah lagi dan kembali kepadanya. Jadi, Prapaskah adalah saat untuk kembali kepadanya. Kalau kamu pikir kamu telah terjatuh dan iman kamu telah berkurang, semoga waktu Prapaskah ini menjadi kesempatan untuk kamu bisa kembali kepadanya. Ketika iman kita akan kembali dan bangkit lagi. Yang ketiga, contoh ketiga adalah Rasul Paulus. Murid yang meninggalkan segalanya. Ia adalah contoh yang sangat baik untuk seseorang yang benar-benar meletakkan harga dirinya, kehormatannya, statusnya, secara material, secara mental, secara sosial di setiap arah. Bahkan kepercayaannya dan ideologinya ia letakkan. Filipi pasal 3 ayat 8. Bahkan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sampai saat ini, sampai saya mempersiapkan khotbah ini, saya pikir Rasul Paulus adalah orang yang sangat baik. Kamu setuju? Saya pikir Rasul Paulus adalah orang yang sangat baik karena ia sukarela meletakkan itu semuanya. Latar belakang edukasinya, keluarganya, namanya, status sosialnya, status religiusnya, segalanya. Ia melepaskan itu semua. Tapi saya sebelumnya belum baca ini dengan jelas, tapi lihat di sini. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bahkan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saya menyadari, tentu saja Rasul Paulus adalah orang yang sangat baik. Tapi bukan kebaikannya yang mengizinkan ia melakukan ini, tapi Tuhan Yesus yang menunjukkan kepada dia sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat berharga, sehingga ia tidak memiliki pilihan lain. Betapa banyak yang kamu miliki di bank kamu? Ya, jawab saya. Bercanda. Kalau Allah untuk menunjukkan kepada kamu harga yang hadiah yang luar biasa akan ia berikan kepada kamu. Saya tahu kamu punya banyak uang, tapi misalnya Allah menunjukkan pada kamu
100 miliar dolar di dalam akunnya. Dia tanya, mana yang akan kamu pilih? Apa yang akan kamu lakukan? Misalnya kamu punya 100 juta di dalam akun kamu. Dan Allah berkata, pilih satu. Pilih satu. Kamu ngeliat saya seperti, nggak seru. Angkanya terlalu besar. Tentu saja, sangat jelas kan? Kalau kamu melihat sesuatu yang begitu jauh lebih baik, bahkan kalau kamu memiliki sesuatu yang baik, mungkin itu seperti sampah. Kamu bisa berikan itu, lepaskan itu semua. Itu yang dikatakan Rasul Paulus ini, bukan karena ia orang yang sangat luar biasa sehingga ia bisa melakukan segala hal ini dengan melepaskan hal yang berharga. Ia berkata, ketika kamu melihat hal ini, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Kalau kamu bisa lihat ini semua, apa yang saya miliki itu tidak ada artinya. Jadi pada masa prapaskah ini, semoga Allah bisa menunjukkan kepada kamu nilai dari pengetahuan Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan, jalan salib bukanlah adalah waktu untuk menemukan. Mari kita tolong berdoa, kita bisa menemukan kemuritan atau murid di dalam diri kita sendiri. Kamu mungkin berpikir, oh kemuritan itulah untuk pendeta atau untuk mereka yang belajar teologi atau melakukan pelayanan. Tolong sadari, kamu dipanggil untuk menjadi muridnya. Dan mari kita juga menemukan nilai hidup, nilai harta dan surga yang akan ia ingin berikan pada kita. Matius pasal 10 ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi, kalau kamu menyerahkan hidup kamu untuk saya, kamu akan menemukan hidup. Itu yang ia katakan. Kapan seseorang bisa melakukan ini? Apakah kamu bisa memberikan hidup kamu? Untuk Allah? Untuk Tuhan? Tunggu. Saya mulai nervous sekarang. Saya berbicara kepada orang Kristen yang harusnya memberikan hidupnya pada Tuhan kan. Saya akan bertanya pada kamu dan tolong jawab saya dengan jujur. Kalau kamu nggak bisa jawab, tolong kamu tundukkan kepala kamu. Apa kamu siap dan bisa untuk memberikan hidup kamu kepada Tuhan? Apa kamu bisa menyerahkan daging selama 40 hari atau kopi selama 40 hari? Apa kamu bisa melepaskan minum selama 40 hari? Apa kamu bisa melepaskan tidur sampai siang selama 40 hari? Apa yang lebih penting? Hidup kamu atau hal yang lain? Ada yang bilang kopi lebih penting daripada hidup saya. Saya nggak bisa lepaskan kopi. Kapan seseorang bisa melepaskan hidupnya untuk Tuhan? Kita sering berkata, sebagai orang Kristen, saya menyerahkan hidup saya mendedikasikan hidup saya kepada Tuhan. Tapi apakah kamu benar-benar melakukannya? Jadi 40 hari ini adalah waktu untuk benar-benar mengecek dan bertanya pada diri kamu sendiri, apakah saya bisa melakukan ini? Sebagai murid sejati dari Tuhan, atau saya adalah murid lain yang hanya lari ketika saya melihat salib? Saya bukan meminta kamu untuk menjadi orang yang sangat luar biasa yang bisa menyerahkan hidup kamu. Saya mengerti. Kamu dan saya hal yang sama. Jadi pertanyaannya adalah bukan siapa yang bisa melakukannya, tapi kapan seseorang bisa melakukannya? Kapan? Siapa yang bisa menyerahkan hidupnya? Kapan kamu pernah menyerahkan hidup kamu untuk sesuatu? Bahkan untuk Tuhan.
Mari kita lihat Matius pasal 13 ayat 44. Matius pasal 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipadamkannya lagi oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Mari kita ubah di sini, ubah menjadi hidup. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam atau hidup kekal yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya ia pergilah ia menjual seluruh hidupnya. Ini berbicara tentang hidup yang ia sedang usahakan dan tiba-tiba ia menemukan sesuatu yang dia sebut sebagai hidup kekal. Dan itu sebabnya ia bisa menyerahkan hidupnya sehingga ia bisa menerima hidup kekal itu. Kamu dan saya adalah orang yang lemah. Kita tidak memiliki kebaikan untuk menyerahkan hidup kita bahkan untuk Tuhan. Kita bisa berkata, kadang-kadang kita berkata hal ini mungkin perumpamaan atau kita berharap, kita berkata seolah-olah kita memiliki hati itu. Tapi ketika kamu diminta untuk menyerahkan hidup kamu, berapa banyak dari kita yang bisa melakukan hal itu? Tapi kita akan bisa melakukannya ketika kita melihat harta yang terpendam di ladang ini. Ketika kita menyadari 100% percaya, bahkan ketika saya menyerahkan hidup saya, Allah memiliki hidup yang kekal untuk menggantikan hidup yang saya serahkan. Jadi prapaskah itu bukan waktu kesedihan atau penderitaan atau kesakitan saja, bukan penderitaan yang dipaksakan juga. Itu adalah waktu untuk mempersiapkan kebangkitan. Ketika kita menyerahkan hidup kita untuk hidup kekal, Allah dengan pasti akan memberikan kita berkat kebangkitan atau bahkan transfigurasi. Dan akan ada sukacita pada saat melakukan ini. Rasul Paulus berkata, ia menyerahkannya dengan penuh sukacita. Matius pasal 13 ayat 44 dikatakan orang ini dengan sukacita pergilah ia menjual seluruh miliknya. Akan ada sukacita pada saat melakukan hal ini ketika kita menemukan betapa besar hidup yang ia bangkitkan, yang ia berikan penghargaan. Jadi mari kita menemukan sukacita ini berikan pada alam. Ini saatnya untuk menyadari kalau Allah datang semakin mendekat pada kita terlebih dahulu sehingga kita bisa mendekat kepadanya dan bukan kebalikan. Kita tidak mendekat. Kita yang minta kepada Allah mendekat pada saya seperti saya mendekat pada kamu. Enggak, tapi terbalik. Allah, kami mendekat padamu karena engkau mendekat kepada saya terlebih dahulu. Ia datang kepada kita terlebih dahulu. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, Allah berkata, Kejadian pasal 22 ayat 12, jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Semoga prapaskah ini menjadi waktu yang benar-benar mengalami hidup yang baru diberikan pada kita, yaitu kebangkitan. Dan kebangkitan yang hidup. Semoga kita bisa mengalami sukacita menyerahkan diri kita sebagai ganti menerima hidup ini. Dan bukan menjadi sekedar perayaan keagamaan, tapi musim di mana hidup kita dibangun kembali sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Kita melihat sepanjang tahun event yang terjadi setiap tahun dan event keagamaan. Kita tidak ingin Paskah atau Prapaskah menjadi
perayaan keagamaan lainnya. Semoga ini menjadi waktu yang berharga yang dimana kita menjadi murid Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, atas kasih-Mu, atas berkat 40 hari dan 40 tahun. Bapa, tolong bantu kami untuk bisa memiliki pikiran, tujuan, sikap, dan harapan saat kita memulai periode Lent ini. Semoga kami bisa berjalan dalam langkah kemuritan, dan kita bisa mengikuti langkah Yesus Kristus sampai kami bisa menerima hidup yang kekal. Allah Bapa, kami berdoa Engkau mengizinkan kami untuk menemukan fakta kalau Engkau telah memanggil kami untuk menjadi murid-Mu. Bantu kami untuk melihat saat Engkau menunjukkan pada Rasul Paulus nilai yang luar biasa yang ketika mengenal Yesus Kristus. Semoga kami bisa melihat dan menemukan harta karun berharga dalam perjalanan ini. Dan Bapa, saya benar-benar berdoa Engkau mengizinkan setiap anggota Gereja Sion untuk bisa memiliki sukacita diberikan padamu dan bisa menikmati sukacita yang berlimpah dan mendedikasikan hidup padamu. Kami bersyukur Engkau mengerti atas kelemahan kami dan Engkau mendekat pada kami, dan kami bersyukur Engkau datang pada hidup kami, dan kami bersyukur Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Tolong bantu supaya kami bisa mengasihi-Mu kembali dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dalam proses syukur. Amin. Mari kita berikan puji-pujian pada Allah.